Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Semoga tahun ini teman-teman semuanya semakin sehat dan sukses. Amin. Ngomongin tahun 2023, kira-kira apa aja sih tren digital marketing di tahun ini? Nah, sebelum bikin strategi untuk produk atau brandmu, simak dulu informasi dan insight digital berikut ini. Let's check it out. Tah, eta. 1. Tren konten video akan terus melesat, khususnya video pendek atau video portrait. Sama halnya seperti di tahun sebelumnya, tren marketing di 2023 diprediksi akan semakin banyak menggunakan konten berbasis video sebagai fokus utama dalam pemasaran di digital. Sebab, konten video lebih engaging dan dapat menarik perhatian audiens untuk waktu yang lebih lama. Hal ini sejalan dengan suksesnya TikTok dan Reels merebut hati audiens, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Menurut HubSpot, sebanyak 90% bisnis yang menggunakan video berdurasi pendek dapat meningkatkan atau mempertahankan investasi pada tahun depannya. Nah, jika Anda seorang pemilik bisnis, startup, UMKM, seorang digital marketer, social media specialist, atau lainnya, pastikan untuk semakin tancap gas dan memfokuskan konten video portrait sebagai sarana untuk mengoptimalkan bisnis atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, ingat ya, sometimes less is more. Jadi, upayakan durasi videonya jangan terlalu panjang. Anda bisa memulai video dari konten di bawah 15 detik. Jika durasi tersebut terasa terlalu singkat atau tidak dapat mengcover pesan yang ingin disampaikan, Anda bisa mencoba video berdurasi di bawah 30 detik atau 45 detik atau 60 detik. Namun, ingat ya, semakin pendek engagementnya akan semakin tinggi. Dan tentunya view rate atau persentase lamanya durasi menonton juga akan semakin tinggi. 2. Tren live streaming juga masih terus melesat. Streaming terbukti menjadi salah satu tren digital marketing yang masih sangat efektif. Menurut sebuah riset, konsumen menghabiskan sekitar 548 miliar jam streaming melalui perangkat seluler pada tahun 2021. Nah, ketika dikolaborasikan dengan strategi influencer marketing, live streaming dapat semakin meningkat engagementnya dan memungkinkan calon pelanggan terlibat langsung dengan influencer yang sudah akrab dengan produk atau layanan tersebut, membicarakan produk atau bahkan melakukan pembelian pada saat menonton live streaming. 3. User generate content atau konten organik yang dibuat oleh audiens. Mulai dari tren TikTok hingga postingan OOTD, user generate content is the new word of mouth. Nah, jenis konten ini original dan lebih spesifik membahas brand itu sendiri, baik dari sisi produk ataupun layanan. Nah, konten ini dibuat oleh konsumen, bukan oleh brand. Seperti video unboxing, kemudian review, kemudian branded hashtag atau topik-topik organik lainnya adalah contoh bagaimana brand dapat memanfaatkan user-generated content. Nah, brand yang menambahkan strategi user-generated content ke dalam strategi digital marketingnya, maka tingkat awareness, consideration, trust akan meningkat. Dengan kata lain, dapat membawa brand tersebut to the next level. Ingat, menurut riset, konsumen 2,4 kali lebih percaya terhadap konten yang dibuat oleh pelanggan atau sesama konten konsumen itu sendiri dibandingkan konten yang dibuat oleh brand. Nah, ini saatnya semakin menggencarkan strategi user-generated content. 4. Audio first marketing. Satu kata untuk tren ini, wow! Saya akui dampak TikTok terhadap dunia digital marketing sangat luar biasa. Salah satu dampak yang signifikan adalah semakin bermunculannya konten-konten yang mengutamakan audio. Tentunya, banyak yang lahir dari TikTok's positioning yang tidak hanya sebagai platform sosial media video, tapi juga sebagai audio-based content. Nah, menurut riset, 90% pengguna menganggap audio merupakan bagian penting dari pengalaman menggunakan social media platform seperti TikTok. Nah, audiens 8 kali lebih mengingat konten brand saat menggunakan audio yang khas atau memiliki keunikan. Mengoptimalkan audio dalam strategi digital marketing akan mendorong konten brand lebih banyak dilihat dan diingat lagi oleh audiens. Nah,
2023 ini boleh juga tuh brand-brand mulai memikirkan untuk kerjasama dengan music composer untuk membuat audio-audio otentik dan unik dari brand tersebut. 5. Authentic humanized branded content atau konten brand yang lebih otentik dan manusiawi. Ingat ya, Gen Z dan milenial itu ingin terhubung dengan brand di level yang lebih jauh atau deeper level. Mereka ingin nyambung dengan brand dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di digital, seperti di sosial media, brand itu nggak boleh hadir dan membangun komunikasi layaknya sebuah korporasi yang begitu formal dan begitu kaku. Itu nggak boleh, karena sulit diterima bagi audiens. Nah, brand harus memiliki persona dan menawarkan kepribadian sejati seperti layaknya manusia. Ada rasa humor, ceria, kejujuran, komunikasi, engagement, komunikasi dua arah, dan segala yang kita cari dalam sebuah hubungan interpersonal. Nah, ini adalah salah satu cara terbaik untuk membangun engagement dan loyalitas brand di tahun 2023. 6. Youth-centered marketing atau pemasaran yang berpusat pada kaum muda. Nah, Gen Z udah nggak bisa lagi tuh dipandang sebelah mata. Udah nggak bisa dilihat sebagai konsumen generasi berikutnya. Mereka adalah generasi saat ini. Dengan daya beli 143 miliar US dollar, mereka merupakan lebih dari 40% konsumen Amerika Serikat pada tahun 2021. Hal ini tentu sejalan dengan negara-negara lainnya ya, juga Indonesia. Selain kekuatan mereka yang mengesankan sebagai konsumen, generasi Z juga mengetahui cara melihat dan berinteraksi dengan brand. Mereka besar melalui platform yang didominasi oleh anak muda seperti TikTok. Mereka ingin terhubung hanya dengan brand yang benar-benar menarik minat mereka dan cocok dengan cara komunikasinya. Generasi Z ingin brand itu jujur, transparan, menarik, unik, dan otentik. Tren yang meningkat dengan generasi muda adalah bahwa mereka tidak suka jika brand hadir seperti sedang menjual suatu produk atau hard selling. Mereka ingin produk tersebut lebih bersifat pengalaman atau experience atau imajinatif. 7. Release influencer marketing with micro-influencer. Influencer marketing mungkin tidak terdengar seperti sesuatu yang baru ya, tapi perlu diingat, cara brand berinvestasi dan bekerja dengan influencer untuk menjangkau audiens terus berubah setiap tahunnya. TikTok, it's coming up again. TikTok telah mengubah cara pengguna media sosial memandang satu sama lain dan memberi sebuah culture baru di digital. TikTok seolah memberi kebebasan untuk berkarya seluas-luasnya, tanpa harus berfokus pada kualitas dalam eksekusi konten, seperti editing video yang sempurna seperti di Instagram dan YouTube. Banyak micro-influencer bermunculan di TikTok dengan konten yang sederhana secara eksekusi, namun pesan yang disampaikan cukup clear. Konten seperti ini jadi lebih mudah dimengerti dan lebih dipercaya oleh calon konsumen. Tahun 2023 ini diprediksi akan terjadi kenaikan micro-influencer di sosial media, khususnya TikTok. Kedepannya, brand harus memahami bahwa pengguna sosial media dengan followers medium to low pun dapat memiliki dampak besar dalam membangun trust sebuah brand, selama konten mereka sepenuhnya organik dan relevan dengan brand tersebut. Ingat ya fakta ini. Konsumen itu lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh orang lain atau konsumen lainnya daripada apa yang disampaikan oleh brand. Jadi kalau brand bilang we are number one, we are the best dan sebagainya, konsumen itu sebenarnya menganggapnya biasa aja. So welcome to experience and influence marketing. Oke teman-teman, itu aja informasi dan insight digital kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Salam digital, let's grow together and good luck. Tah, eta.